Taiwan kembali mengadakan latihan militer tahunan bertajuk Hankwang yang resmi dimulai pada Rabu 9 Juli 2025. Tahun ini Hankwang akan berlangsung selama 10 hari hingga Jumat 18 Juli 2025, 2 kali lipat lebih lama daripada tahun lalu dan akan menjadi yang terbesar dan terpanjang sejauh ini. Fokus utama Hankwang adalah mempersiapkan penduduk Taiwan menghadapi kemungkinan serangan. Negara itu memang sedang gencar meningkatkan pertahanan untuk menghadapi kemungkinan invasi dari Cina. Namun selain sebagai persiapan, Hankwang juga dimaksudkan untuk pamer alutsista terbaik yang dimiliki oleh Taipei. Apa saja jenis latihan yang akan dilakukan dalam Hankwang? Lalu bagaimana respon Cina terhadap digelarnya latihan militer besar-besaran ini? Simak jawabannya dalam video berikut. Hankwang merupakan latihan militer tahunan Taiwan yang rutin diadakan sejak 1984. Mengutip laporan BBC, latihan diikuti oleh ribuan tentara, baik yang berasal dari angkatan darat, laut, maupun udara. Dalam latihan ini, militer Taiwan biasanya memamerkan alutsista terbaru, entah yang dibuat di dalam negeri atau hasil membeli dari negara lain. Dalam bahasa Mandarin, nama lengkap latihan ini merujuk pada perebutan kembali daratan Cina yang menjadi tujuan pemerintahan pertama Republik Taiwan. Namun tujuan sebenarnya adalah untuk melatih kemampuan pertahanan Taiwan. Dalam beberapa tahun terakhir, kekhawatiran akan kemungkinan invasi Cina ke Taiwan meningkat. Presiden Cina Xi Jinping diduga memberikan tenggat waktu hingga 2027 agar militernya dapat menginvasi tetangganya itu. Ini adalah tanggal yang belum pernah dikonfirmasi oleh Beijing. Namun Amerika bersikeras bahwa Cina terus mempersiapkan kekuatan militer untuk mengubah keseimbangan kekuatan di Asia. Hubungan antara Cina dan Taiwan semakin tegang di bawah kepemimpinan Presiden William Lai Ching-te yang berasal dari Partai Progresif Demokratik. Lai memilih mengambil sikap tegas kepada Cina daripada pendahulunya, salah satunya dengan memperkuat militer Taiwan. Karena itulah Cina terus menuding Lai sebagai sosok separatis. Sebelum dimulai pada Juli, militer Taiwan melakukan latihan pendahuluan berbasis tabletop exercise. Latihan ini berupa simulasi non-fisik yang dilakukan di dalam ruangan, biasanya menggunakan peta, skenario tertulis, atau perangkat lunak simulasi, dan melibatkan para pejabat militer atau tim komando. Setelah itu baru latihan utama digelar pada 9 hingga 18 Juli 2025. Militer Taiwan mengerahkan alutsista berupa peluncur roket, drone, dan rudal. Salah satu yang paling banyak dibicarakan adalah sistem peluncuran HIMARS yang baru diperoleh dari Amerika Serikat. Sistem ini sama seperti yang Washington berikan ke Ukraina. HIMARS punya jangkauan lebih jauh daripada sistem yang saat ini digunakan oleh militer Taiwan. Sebanyak 22.000 tentara cadangan akan terlibat, 50% lebih banyak daripada tahun lalu. Sama seperti Hankwang 2024, militer Taiwan tidak akan menguji respon pasukan terhadap serangan mendadak. Langkah ini dipuji oleh para analis militer dan dianggap sudah lama tertunda. Perubahan ini sebagai respon terhadap kritik yang diterima selama bertahun-tahun yang menyebut latihan sebelumnya lebih seperti latihan kehumasan dan bukan latihan militer sesungguhnya. Tahun 2025 ini sebagian latihan akan difokuskan pada pemberantasan taktik perang zona abu-abu Beijing yang semakin meningkat terhadap Taiwan. Pulau itu berkali-kali harus berhadapan dengan jet tempur dan kapal Cina yang menyusup ke wilayah udara dan perairan mereka. Warga sipil juga akan semakin dilibatkan dalam pertahanan. Akan ada latihan evakuasi bersamaan di seluruh pulau, serta antisipasi terhadap serangan udara. Pada latihan ketahanan perkotaan ini yang masing-masing berlangsung selama 30 menit, akan ada peringatan soal serangan udara yang dikirim ke ponsel tiap warga. Sirene serangan udara juga akan dibunyikan di seluruh kota. Lalu lintas akan dibatasi, sementara pusat transportasi, hotel, toko, dan pasar harus berhenti beroperasi untuk sementara waktu.
Pihak berwenang juga akan menguji kemampuan masyarakat Taiwan dalam melawan hoaks yang dilakukan oleh Front Persatuan Partai Komunis Cina. Meski begitu, belum jelas bagaimana proses pengujian akan dilakukan. Disinformasi menjadi salah satu cara Cina untuk melemahkan pertahanan Taiwan, selain dengan taktik perang abu-abu. Skala Han Kuang yang lebih besar tahun ini merupakan bagian dari dorongan untuk mereformasi militer Taiwan. Amerika telah berulang kali mendesak Taiwan untuk menghabiskan lebih banyak dana untuk memperkuat pertahanan dan memodernisasi militer. Amerika memang diwajibkan undang-undang untuk membantu Taiwan mempertahankan diri jika mendapat serangan. Namun Trump bersikap ambigu soal Taiwan dan baru-baru ini menolak berkomentar soal upaya menghentikan Cina jika negara itu mengambil alih Taiwan secara paksa. Cina menyebut latihan militer Han Kuang tak lebih dari sekadar tipu daya yang dimainkan oleh otoritas Taiwan. Hal ini disampaikan oleh juru bicara Kementerian Pertahanan Nasional Cina, Jiang Bing, Selasa 8 Juli 2025. Menurutnya, reunifikasi Cina tidak akan dapat dihentikan. 汉光演习不过是民进党当局虚张声势、自欺欺人的把戏。 企图将台湾老百姓绑上台独战车，为一党之私害台毁台。我们正告民进党当局，妄图以武谋独，死路一条。无论怎么演，用什么武器，都抵挡不住解放军的反独利剑，阻挡不了祖国必然统一的历史大势。 Han Kuang 2025 tak sekadar deretan manuver dan dentuman alusista. Ini adalah cara Taiwan bicara bahwa mereka tak akan tinggal diam menghadapi bayang-bayang Beijing. Ribuan tentara, rudal HIMARS hingga latihan evakuasi sipil jadi bukti bahwa pertahanan tak hanya soal senjata, tapi juga kesiapan jiwa rakyatnya. Sementara itu dari seberang selat, Cina menyebut ini tipu daya belaka. Tapi siapa yang menggertak dan siapa yang sungguh bersiap hanya bisa dijawab oleh waktu dan barangkali sejarah. Saksikan kabar lainnya hanya di kanal YouTube Kompas.com.